Saya jadi narasumber utama di TV One di ILC, sudah dibangun panggung yang sangat mewah. Tahu-tahu 5 menit sebelum tayang, karena Ilyas diintervensi, dia stres pergi ke kamar. Indonesia sering digembar-gemborkan oleh para pemimpinnya sebagai negara yang demokratis dan negara hukum. Namun faktanya saat ini sungguh jauh panggang dari api. Orang-orang kritis yang ingin negara ini menjadi lebih baik nyatanya dicekal untuk dibungkam, bahkan dijebloskan ke dalam penjara. Apa yang disebut sebagai pihak ketiga dalam pencekalan pengacara Kamarudin Simanjuntak dan Irjen Purnawirawan Susno Duaji yang akan tampil di TV One pekan lalu, jelas pihak ketiga itu telah berhasil menteror redaksi TV One sehingga urung menampilkan Kamarudin Simanjuntak dan Susno Duaji. Siapapun pihak ketiga itu, yang pasti mereka telah berhasil menekan dan menteror redaksi TV One. Teroris yang menekan redaksi TV One itu jelas telah menghalangi penerapan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 yang menjamin kebebasan berpendapat bagi warga negara Indonesia. Adalah tugas aparat kepolisian dalam menegakkan hukum dan perundangan yang ada. Tugas Badan Intelijen Negara BIN yang mesti melindungi negara dari ancaman. Tugas Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT serta tugas Densus Anti Teror Polri untuk membekuk teroris yang menekan redaksi TV One itu. Sebenarnya untuk menangkap teroris yang menekan redaksi TV One itu tidaklah sulit bagi polisi maupun bagi BNPT dan Densus. Menangkap maling yang bersembunyi di hutan belantara jauh lebih sulit dibanding menangkap peneror redaksi TV One. Itu pun kalau ada kemauan dan keberanian untuk melakukan tugas negara yang memang mesti mereka tunaikan. Tentu beban mental yang dialami redaksi TV One yang dipaksa harus mencekal Kamarudin Simanjuntak dan Susno Duaji cukup berat. Bahkan wartawan senior Karni Ilyas dari ILC, mantan wartawan Tempo dan mantan pimpinan redaksi majalah Forum Keadilan itu ternyata tiarap bertekuk lutut menghadapi tekanan pihak ketiga sebagaimana dikisahkan oleh Kamarudin Simanjuntak. Di detik-detik terakhir kita sudah sampai di TV One, tiba-tiba pihak ketiga mengintervensi TV One. Tidak boleh saya diikutkan untuk di wawancara jadi narasumber. Demikian juga Susno Duaji, mantan Kabar Reskrim, tidak boleh. Maka saya berjanji inilah terakhir saya datang ke TV One. Saya tidak akan mau lagi mengisi TV One yang manapun. Berarti artinya TV One tidak kuat, gampang diintervensi. Karena saya di TV One ini sudah berkali-kali dibatalkan sebagai narasumber. Dulu waktu masih zaman Karni Ilyas sudah dibangun panggung yang sangat mewah di Hotel Borobudur. Kemudian saya jadi narasumber utama, 5 menit sebelum tayang dibatalkan juga. Maka saya protes kepada siapa itu Karni Ilyas. Itu sebabnya saya tidak pernah lagi mau mengisi acaranya Karni Ilyas TV One, yaitu khususnya ILC, karena saya anggap dia tidak bertanggung jawab. Ini kan sudah terulang. Dulu 2016 ketika saya bela Putri Soekarno juga begitu. Saya jadi narasumber utama di TV One di ILC, sudah dibangun panggung yang sangat mewah. Tahu-tahu 5 menit sebelum tayang, karena Ilyas diintervensi, dia stres pergi ke kamar. Sampai hari ini tidak ada penjelasan, makanya dia undang saya terus, tidak pernah lagi saya mau.
Kita prihatin ulah teroris yang disebut pihak ketiga yang menggagalkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 itu jika berimbas pada hilangnya kepercayaan masyarakat kepada media massa kita. Akan halnya para wartawan yang dalam menyikapi gangguan yang dialami oleh redaksi TV One dalam menjalankan tugas jurnalistiknya, hingga saat ini belum ada tanda-tanda bahwa para wartawan itu berempati dan menunjukkan solidaritasnya. Asosiasi Jurnalis Independen AJI maupun organisasi wartawan tertua di Indonesia PWI, Persatuan Wartawan Indonesia, sepanjang yang bisa kita pantau melalui pemberitaan media massa, para pengurus kedua organisasi wartawan itu sejauh ini masih bungkam. Begitupun dengan 8 buah organisasi advokat yang ada di Indonesia. Sejauh ini mereka terkesan masih bungkam menyikapi dijebloskannya advokat Alvin Lim ke dalam tahanan oleh kejaksaan, walau penahanan Alvin Lim itu tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kita prihatin pula dengan fakta ketiadaan solidaritas dari para wartawan atas ditekannya redaksi TV One dan ketiadaan solidaritas dari para advokat terhadap penahanan Alvin Lim. Nampaknya solidaritas di antara para supir truk yang sering kita lihat di jalan jauh lebih baik dibanding dengan solidaritas yang ada di kalangan wartawan dan para advokat. Sungguh miris jika ketiadaan solidaritas di kalangan para jurnalis dan para advokat itu ditambah dengan ketiadaan rasa malu di antara mereka karena membiarkan begitu saja rekan seprofesinya diperlakukan dengan buruk. Adalah menyedihkan jika para advokat dan para wartawan dalam konteks ini ternyata urat malunya telah putus.